Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Yarti Putri dengan NPM A1A0210066. Saya dari kelompok 7 dengan anggota Dina Umrah dengan NPM A1A0210043 dan Epreza Dwi Estari dengan NPM A1A0210056. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang Undang-Undang Melayu Lama atau Undang-Undang Minangkabau dan Adat Raja-Raja Melayu. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Dina Umrah. Kepada Dina Umrah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Umrah, NPM A1A0210043. Saya akan menjelaskan slide kedua sampai slide keempat. Undang-Undang Minangkabau. Naskah Undang-Undang Minangkabau banyak sekali, lebih dari 40 buah dan tersimpan di perpustakaan-perpustakaan di Jakarta, London, dan Leiden. Walau demikian, naskah ini susah diperoleh. Nyaubert pernah mengeluh di dalam bukunya bahwa ia tidak berhasil memperoleh satu eksemplar pun naskah ini. Akibatnya, sarjana-sarjana yang mengkaji Undang-Undang Minangkabau selalu merujuk kepada Undang-Undang 12 dari Perak dan Undang-Undang Sungai Ujung sebagai Undang-Undang Minangkabau. Naskah yang baru lengkap terbit pada tahun 1981. Naskah ini merupakan naskah yang terbaik dari 14 naskah yang dikaji oleh penyuntingnya. Teks yang diterbitkan itu sulit dibaca karena Undang-Undang Minangkabau merupakan naskah yang sangat tua usianya dan diturunkan dari generasi ke generasi, barulah kemudian undang-undang ini dicatat. Itulah sebabnya kebanyakan naskah Undang-Undang Minangkabau rusak. Hanya dengan perbandingan semua naskah yang ada, baru kita dapat menghasilkan teks yang baik. Ada beberapa naskah yang berjudul Undang-Undang Tanah Datar, Undang-Undang Adat, dan Undang-Undang Luhak Tiga Laras, Lambok Adat, dan Adat Istiadat Minangkabau. Naskah-naskah ini biasanya terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama adalah Tambur Raja-Raja Minangkabau. Bagian kedua Undang-Undang Adat, dan bagian yang ketiga adalah Hukum Adat yang ditinjau dari sudut hukum syara. Bagian pertama selalu dimulai dengan cerita penciptaan dan cerita Adam serta cucu-cucunya. Bagian kedua yaitu bagian Undang-Undang Adat menguraikan undang-undang yang berlaku di alam Minangkabau. Adapun adat yang dipakai oleh orang tua-tua temurun-temurun di dalam Luhak Nan 3, Laras Nan 2. Ada 4 perkara atau jenis. Yang pertama, adat nan sebenar adat. Yang dimaksud dengan adat nan sebenar adat adalah adat yang diterima dari Nabi Muhammad SAW, yaitu hukum syara. Disitulah diambil sah dan batalnya, halal dan haram, sunnah dan fardu, dakwah dan jawab, saksi dan baina. Ada naskah yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan adat yang sebenar adat adalah adat yang semula jadi, misalnya kambing mengembek, ayam berkokok, dan murai berkicau. Yang kedua, adat yang diadatkan. Yang dimaksud dengan adat yang diadatkan adalah adat yang diterima dari Datuk Ketemanggungan dan Datuk Perpati nan Sebatang. Adat ini disebut juga hukum adat. Terdiri atas 4 perkara: A. Cupak nan 2, B. Kata nan 4, C. Undang-undang nan 4, D. Negeri nan 4. Yang ketiga, adat nan teradat. Yang dimaksud dengan adat nan teradat ialah adat yang terpakai di dalam luhak atau laras. Inilah yang dinamai cupak nan sepanjang betung, adat nan sepanjang jalan. Di situ terpakai pepatah orang tua-tua, di mana batang tergulung, di sana cendawai tumbuh. Di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana negeri ditunggu, di sana adat dipakai. Yang keempat, adat istiadat. 1. Cupak nan 2. Yang dikatakan cupak nan 2 ialah cupak asli dan cupak buatan. Cupak asli ialah gentang nan 4, bungkal nan piawai, teraju nan betul, nan ditiru berteladan, berjenjang naik, bertangga turun, berlukis berlembaga, nan betakuk bertebang, nan bebaris berpahat, jauh boleh ditunjukkan, hampir boleh dikokokkan.
Cupak buatan ialah pencarian segala penghulu yang ahli akal dalam negeri, atau pencarian tiap-tiap luha atau laras atau negeri, dengan memotong kerbau. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Efreza. Kepada Efreza, saya persilakan. Baiklah, saya Efreza Dulestari, NPM A1A021056. Saya akan menjelaskan materi tentang Katak Nan 4 dan juga Undang-Undang Nan 4. Definisi yang dimaksud dengan Katak Nan 4 yaitu ada kata pusaka yang itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya rumah nan bersendi batu, adat bersendi halur. Nah, itulah yang bernama kata pusaka. Lalu yang kedua ada kata mufakat, yaitu hasil pencarian sekalian orang yang berakal di dalam majelis medan bicara. Maka dizahirkan kepada orang banyak kebulatan kata itu. Itulah yang dimaksud dengan kata mufakat. Yang ketiga ada kata dahulu, kata ditepati. Apabila kata yang dicari di dalam syarak yang mulia atau adat yang kawi itu belum sempurna, lalu diperbuat janji sehingga 1-2 hari. Apabila sampai janji itu, maka ditepati saja janji yang dulu itu. Yang keempat ada kata kemudian, kata dicari. Apabila kata sudah hampir-hampir dapat, maka datang yang menyalahi atau datang pula satu hajat, sehingga belum dapat kebulatan kata, maka diperbuat pula janji, sehingga sehari atau 2 hari sampai sebulan. Jika belum ada hasilnya, itulah yang dikatakan kata bercari. Sesudah kata Nan 4, naskah Undang-Undang Minangkabau ini dilanjutkan lagi atau ditambahkan lagi, yaitu kata-kata raja melimpah, kata penghulu, kata menyelesaikan, kata alim, kata hakikat, kata pegawai, kata berhubung, kata hulu balang, kata menderas, kata orang banyak, kata berbaluk atau kata kacau balau. Yang terakhir ada kata perempuan, kata merendahkan dirinya menurut suami masing-masing. Lalu kemudian ini dikutip hadis Melayu yang mengatakan bahwa cupak segala hulu balang ialah beroleh titah dari pegawai. Cupak segala pegawai ialah beroleh titah dari raja. Dan cupak segala penghulu ialah mempermainkan undang-undang. Dan jika negeri tiada beraja, ikut pula hadis yang berbunyi, orang Mekah membawa teraju, orang Baghdad membawa telur, telur dimakan dalam puasa, rumah bersendi batu, adat bersendi syarak dan halur, itulah akan ganti raja. Yang ketiga ada Undang-Undang Nan 4. Definisi yang dimaksud dengan Undang-Undang Nan 4 yaitu ada 1 Undang-Undang Luhak. Undang-undang ini membahas tentang pakaian segala penghulu atau raja. Pada masa berdamai ada 20 orang yang boleh keluar masuk kampung atau negeri dengan bebas. Kiasnya tegak tiada tersundap, melenggang tiada terhempas, yaitu berbuat sesuka hati mereka. Kedua ada Undang-Undang Negeri. Undang-undang ini membahas tentang perlengkapan yang harus ada di dalam suatu negeri. Misalnya rumah tangga, balai masjid, koran kampung, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada Undang-Undang Dalam Negeri. Undang-undang ini berisi orang yang berbuat salah di dalam suatu negeri. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 20. Undang-undang ini membahas tentang perbuatan kejahatan serta yang ada tanda buktinya. Undang-undang ini dibagi 2 lagi, yaitu menjadi Undang-Undang Nan 8 dan Undang-Undang Nan 12. Undang-Undang Nan 8 ialah pertama tikam bunuh, kedua samun sangkar, ketiga upas racun, keempat sumbang salah, kelima siar bakar, keenam maling curi, ketujuh rebut rampas, kedelapan ada dago dagi. Ada banyak kesalahan yang terletak di Undang-Undang Nan 8. Ini dibuktikan melalui uraian lanjut Undang-Undang Nan 12 yang terbagi menjadi 2, yaitu cemo dan tuduh. Yang dimaksud dengan cemo adalah perbuatan mencurigakan tetapi belum terbukti salah. Misalnya ada terlelah, terkejar, dan tertanda terbukti.
Lalu selanjutnya yang dimaksud dengan tuduh adalah kesalahan yang sudah dapat dibuktikan kenyataannya sehingga orang yang melakukan kesalahan itu dapat didakwa. Misalnya ada bersuri bak si pasien, berjejak bak berkik. Maksudnya ada tanda si penjahat itu pada suatu tempat. Lalu ada terbayang terbakar, maksudnya adalah penjahat itu sangat jelas kelihatannya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Jessica. Baiklah, materi yang ketiga atau yang terakhir akan dijelaskan oleh Jessica Yarti Putri. Kepada Jessica Yarti Putri saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang negeri nan 4. Yang dimaksud dengan negeri nan 4 ialah pertama kota, kedua negeri, ketiga terata, dan keempat dusun. Kota ialah tempat yang mula-mula dihuni, kemudian ditambah pula hutan sekelilingnya, sehingga kota itu menjadi luas dan lebar. Demikianlah adat yang dipakai orang tua-tua di dalam alam Minangkabau. Bagian ketiga merupakan bunga rumpai perundang-undangan. Isinya beraneka ragam. Kalau perkara yang diuraikan sama isinya belum tentu sama. Menurut Undang-Undang Luhak 3 Laras atau Liau 1965, isinya menceritakan antara lain A. Undang-undang Adat Minangkabau yang ditinjau dari sudut hukum Islam. B. Hukum dibagi kepada 3 perkara, yaitu hukum akal, hukum adat, dan hukum aula. C. Hukum nan 8 yaitu hukum raja, hukum perpati, hukum saudagar, hukum akal, hukum adat, hukum aula, dan hukum tidak kitab aula. D. Hukum bunuh, hukum saksi, hukum sah, dan sebagainya. Setiap jenis hukum ini, terutamanya B dan C, diberi keterangan yang lebih lanjut. Hukum akal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, yang wajib pada akal salahnya. Yang kedua, yang mustahil pada akal salahnya. Yang ketiga, yang jaiz pada akal salahnya. Adapun bagian-bagian hukum adat, yaitu yang benar salahnya, yang bersaksi salahnya, yang wajib salahnya. Adapun bagian-bagian hukum aula yaitu yang pertama pasal, yang kedua bab, yang ketiga lapas, yang keempat makna, yang kelima dalil. Undang-Undang Minangkabau yang diterbitkan Edward Jamaris itu lebih luas isinya kecuali keempat perkara yang disebut di atas. Di dalam naskah ini masih diterangkan hukum dakwah, jawab kisas, fidyah atau denda, dan sebagainya. Diterangkan juga jenis-jenis manusia serta pekerjaannya, seperti raja, penghulu, malim, laki-laki, dan perempuan. Keterangan yang panjang diberikan pada menteri, jenis-jenis menteri dan tugasnya. A. Undang-Undang Sungai Ujung. Undang-Undang Sungai Ujung atau Winstead dan Jocelyn de Jong 1954 berasal dari satu naskah yaitu disalin dalam huruf Romawi di Malaka pada tahun 1904. Ada salinan dalam huruf Arab yang dibuat oleh Datuk Makudu Sakti pada tahun 1884. Tapi naskah ini tidak digunakan oleh Winstead dan de Jocelyn de Jong. Isi naskah ini sama seperti Undang-Undang Minangkabau yang diterbitkan oleh Edward Jamaris. Hanya penyusunannya agak kacau dan keterangan tentang jenis undang-undang adat juga tidak teratur. Ada kalanya keterangan itu dihilangkan sama sekali, sehingga yang tinggal hanya kata-kata adat saja. Pada permulaan naskah dan ujungnya ada tambahan yang tidak terdapat pada naskah lain. B. Undang-Undang 12. Undang-Undang 12 adalah Undang-Undang Minangkabau yang dibawa ke Perak oleh Sultan Ahmad Tajuddin Shah yang mula-mula menjadi raja di negeri Perak. Naskah yang kini tersimpan di Royal Asiatic Society atau Makwel 44 disalin pada tahun 1292 H atau 1875 di Pulau Pinang. Isinya menurut ringkasan yang diberikan oleh Winstead pada tahun 1983 adalah seperti berikut. Undang-Undang Nan 12 yang menyatakan bukti kesalahan adalah
Bagian pertama, di samping Undang-Undang Nan 8 yaitu Undang-Undang Nan 12 menyatakan bukti kesalahan adalah bagian yang terpenting di samping Undang-Undang Nan 8 yaitu nama kesalahan seperti tikam bunuh, upas racun, siar bakar, maling curi, samun sakar, dago dagi, umbur umbai, dan sambung salah. Martabat manusia, raja, penghalu, hulu balang, dan orang muda juga dibicarakan. Bagian kedua adalah undang-undang yang sudah dipengaruhi oleh Islam, seperti hukum akal, hukum dakwah, sanksi, dan sumpah. Bagian ketiga membicarakan perkara yang biasa dibahas dalam Undang-Undang Malaka, seperti mencuri, orang berhutang, angkara, kerbau, nakal, hamba lari, atau dilarikan orang, atau mencuri binatang atau buah-buahan, karajat negeri, tanam hidup dan tanam mati, serta orang zina. Undang-Undang Pahang. Menurut Winstead, pada tahun 1948 ada dua naskah undang-undang, yaitu Makwel 17 dan Makwel 20. Adapun bagian-bagian undang-undang Pahang yaitu terdiri dari pasal 1 sampai 23 disurat pada masa Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah yang memerintah Pahang dari tahun 1592 hingga 1614. Pasal 24 sampai 66 mempunyai isi yang sama dengan bagian undang-undang Islam yang terdapat dalam Undang-Undang Malaka pasal 30 sampai 42 atau Liau 1976 berbanding 34 sampai 35. Pasal 67 dan pasal 68 bersesuaian dengan apa yang disebut undang-undang negeri di dalam Undang-Undang Malaka. Atau Liau 1976 berbanding 36 sampai 37. Dari pasal 69 hingga pasal 92 adalah tambahan yang sebagian besarnya hanya terdapat di dalam naskah Makwel. Adapun tugas-tugas pembesar Undang-Undang Pahang. Yang pertama, segala yang kuning seperti tabir dan alas tanam. Yang kedua, segala tanah, perhumaan yang tiada dipakai tuannya oleh dipakai orang untuk menanam tanaman. Yang ketiga, segala orang yang bertanam tanaman hendaklah membuat pagar dan parit supaya kerbau tidak bisa masuk. Yang keempat, segala orang yang masuk ke dalam kampung orang pada malam hari jika terbunuh, kau mati saja. Yang kelima, barang siapa yang tepi istri orang, jikalau terbunuh mati saja. Yang keenam, barang siapa yang menampar orang, gak tahu pemakai istri orang, jikalau terikam kau mati saja. Yang ketujuh, segala orang yang berzina dengan istri orang, jikalau didapatkan suaminya, atau dengan sanksi yang benar, itu dibunuh saja. Yang kedelapan, seorang abdi yang manis tahar oleh dipukul jika ia melawan dibunuh. Yang kesembilan, seorang hamba yang direbus oleh seorang hamba yang direbus boleh dikembalikan kepada tuannya. Yang kesepuluh, seorang merdeka membawa untung-untungan orang atau saksi orang bertanggung jawab atas keselamatannya. Yang ke-11, seseorang yang ngutang, yaitu memberi hutang kepada hamba orang adalah atas risiko sendiri. Yang ke-12, orang yang berhutang akan dikurangi utangnya dalam keadaan tertentu. Yang ke-13, orang yang mengambil anak hamba orang yang terbuang oleh ibunya hendaklah meminta izin Tuhannya. Yang ke-14, segala orang yang mengutang atau mengupah hamba orang dengan tiada setahu tuannya jika hamba itu mesti memilih atau mengganti rugi. 15. Segala orang yang menaruh hamba orang yang lari akan dihukum. Ke-16, segala orang berjual melalui perantara dapat menebus kembali barangnya. Ke-17, segala orang yang mendapat perahu hanyut mesti mengembalikannya kepada tuannya. Yang ke-18, segala orang yang mendapat emas, perak, dan barang sebagainya hendaklah membawa barang-barang itu kepada hakim. Ke-19, barang siapa yang malu, hambar aja lalu mati.
Yang ke-20, barang siapa yang membunuh kerbau, lembur aja pulang, atau 2 kali 7 hukumnya. Yang ke-21, segala orang yang berjual perhiasan raja-raja atau kuda raja, Mahesa pulang 7 hukumannya. 22, menyatakan hukum denda dan faedahnya diberi antara raja, bendahara, menteri, dan temanggung. 23, segala orang yang durhaka kepada raja disiksa hukumnya, hartanya dirampas, anak istrinya jadi hamba raja. Undang-Undang Kedah. Undang-Undang Kedah terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama, Undang-Undang Pelabuhan, yang kedua, Tembera Datuk Seri Paduka Tuan, yang ketiga, Hukum Kanun Datuk Star, yang keempat, Bunga Emas, dan yang kelima, Undang-Undang. Undang-Undang 99 atau Rigby 1929. Undang-Undang 99 sebenarnya Undang-Undang 99 atau Rigby 1929. Undang-Undang 99 sebenarnya adalah undang-undang yang dibawa ke Malaya oleh Syed Hasan atau Husain Al-Faraj dari Hadramaut dan terus dipakai oleh anak cucunya. Di antara anak cucunya banyak yang menjadi menteri dalam negeri Perak turun-temurun. Menurut Raji Wilkinson, Undang-Undang 99 adalah undang-undang yang menggambarkan pelaksanaan adat Temenggung. Dari kajian Panuti Adat Raja-Raja, Melayu terdiri dari adat dan upacara tak kala istri baginda hamil 7 bulan, adat dan upacara istri baginda bersalin, adat dan upacara mencukur rambut, adat dan upacara meminang apabila umur putra baginda sudah akil baligh, adat dan upacara perkawinan, adat membayar zakat, upacara pemakaman raja. Menurut Panuti Sujiman, ada 4 naskah yang mempunyai isi tambahan atau Panuti 1993 berbanding 16. Yang pertama, kedaulatan raja dan martabatnya. 2, orang yang bertua, yaitu cerita si miskin yang diangkat menjadi maharaja. 3, peraturan tentang penurunan gelar seperti raja, megad, biduanda, cetera, perbaya, perwira, sida, duhububala. 4, gelar menteri. 5, arti Melayu ialah merendahkan diri dan tiada besar akan dirinya di dalam majelis atau pada tempat lain. 6, bunga-bungaan adalah kemuliaan majelis bahasa Melayu. 7, larangan raja dan adab tertib yang harus diperhatikan di hadapan raja. 8, adat berkata dengan raja dan menteri pada perbedaannya. 9, surat menyurat antara raja dan rakyat. 10, cara-cara membuat dawat emas dan obat bedil. Sekian, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.